Pemirsa Suyanto.id ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Dan saudara, jangan lupa klik subscribe agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Apalagi narasumber kita istimewa kita ini selalu hadir di Suyanto.id. Siapa dia? Gitar Maning Tias. Beliau adalah pelopor, pembela kepentingan guru dan peduli pejuang pada pendidikan kita dan juga aktivis di Taman Siswa. Nah, kita akan membicarakan persoalan PPDB, jadi program penerimaan peserta didik baru, saya kira singkatannya kalau nggak keliru. Nah, Ya, setiap tahun ini kan menjadi masalah, menjadi kita itu gegap gempita saling mengeluh, saling protes. Mari kita urai dengan Gitar Maning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitar Maning Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Selamat Nah, bertemu oke kembali. Mas. Ya, oke Mas. Ini pembicaraan yang sekian kali ya. Dan pembicaraan panjenengan yang pertama itu mendapatkan respon dari 60.000 netizen. Mudah-mudahan ini Alhamdulillah. juga menginspirasi banyak netizen dan guru terutama. Gimana? Dan orang tua tentunya, karena ini dan siswa, maaf, Ya, ini kan PPDB menyangkut nasib siswa yang cari sekolah dan orang tua dan juga nasib sekolah. Kadang-kadang nggak kebagian murid ketika ada PPDB. Gimana, Mas? ya, baik. Terima kasih, Prof. Yanto. Saya kira PPDB sekarang menjadi hangat kembali, tidak terlepas dari pernyataan Wakil Presiden Mas Gibran yang menghendaki PPDB dihapus. Dan pernyataan Wapres ini kemudian direspon juga oleh anggota Komisi 10. Nah, ini saya kira yang menjadi isu PPDB menjadi hangat kembali. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Pendidikan eh, Dasar dan Menengah sedang melakukan serangkaian FCD yang membahas 8 isu atau agenda strategis, yang salah satu di dalamnya adalah PPDB dan sistem zonasi. Jadi saya kira himbauan yang disampaikan oleh Wakil Presiden itu ada momentumnya dengan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan Mas, Nah, kebetulan Mas, sampai ada di dalam FGD PPDB itu ya? Atau iya, kebetulan saya memilih sendiri, saya memilih di eh, agenda itu karena saya menyadari bahwa banyak sekali permasalahan yang muncul di PPDB zonasi itu dan kemudian perlu kita suarakan. Itu oh, makanya memang, saya dengan oh, sampai memilih sendiri. sadaran sendiri saya memilih di sana. Oh, memilih sendiri di PPDB. Kelihatannya dendamnya sudah sangat luar biasa dengan PPDB. Betul, betul karena sebagai orang lapangan, saya kan dan kebetulan juga punya sekolah swasta gitu ya. Saya merasakan bagaimana dampak dari PPDB ini kan karena tetangga-tetangga tahu saya sering muncul di TV membahas pendidikan, maka ketika ada persoalan-persoalan ini mereka juga mengeluh. Nah, sebetulnya menurut saya sih secara formula itu sudah benar ya sekarang ini sistem penerimaan murid baru di SS, SMP, SD, terutama SMP dan SMA ya. Kenapa? Karena sudah ada unsur jarak, ada unsur afirmasi, ada unsur perpindahan, dan ada unsur prestasi. Cuma masalahnya menurut saya adalah prosentasenya saja yang perlu dievaluasi gitu. Misalnya yang saya usulkan adalah SD itu nggak perlu ada zonasi, Pak. Karena apa? Karena ya semua anak yang berusia sekolah dasar itu wajib bersekolah. Hmm, Jadi ya. mereka tidak boleh dihambat oleh regulasi apapun gitu. Kalau misalnya eh, kuota sekolah itu melebihi kuotanya melebihi kapasitas bagaimana? Ya
pemerintah daerahnya yang harus kreatif gitu. Tetapi intinya SD tidak boleh ada zonasi. Mungkin eh, ada ruang untuk yang pindah saja gitu. Hmm. Tapi zonasinya nggak perlu. Semua karena ya itu tadi semua anak yang berusia sekolah dasar dan kalau undang-undangnya itu kan sejak usia 6 tahun. Nah, kebetulan undang-undangnya kan yang menyusun Pak Yanto. Jadi saya kira Pak Yanto juga punya tanggung jawab untuk untuk mewujudkan itu ya. 6 tahun itu sudah berhak. Memang 6 tahun itu berhak ya. Ya, ya. Gitu, 6 tahun itu berhak. Tetapi 7 sampai 12 tahun adalah wajib gitu. Karena itu ya ini harus diwadahi. Sehingga usulan saya pribadi ya itu belum belum eh, menjadi kesimpulan dari grup gitu kelompok adalah SD nggak boleh ada hambatan. Jadi tidak perlu pakai zonasi. Eh, Kecuali ada ruang entah berapa persen, entah 5 menit, entah 5% atau berapa untuk yang perpindahan. Mas, Nah, mulai Mas, ini karena waktunya agak terbatas ya. Yang skema prestasi, ini kan oleh Nadiem ditambah dari 15 menjadi 30%. Tetapi apa alat ukurnya prestasi itu? Kita kan nggak punya sistem tes yang comparable. Ini bingung itu orang-orang. Hanya DIY aja yang tidak bingung karena punya ASPD. Jadi Assessment Pendidikan Daerah begitu. Dulunya Assessment Standar Pendidikan Daerah. Karena standarnya dihilangkan, maka dimarah-marahi kalau dia pakai standar. Apa ini? Ini kan menjadi masalah. Tolong itu dibicarakan di grup juga, Mas, saya kira. Gimana? nah, kemarin di kelompok eh, PPDB sebetulnya sudah mengerucut, Rob. Ada dua alternatif. Satu, meniru Jogja, Hmm. jadi A- AN yang diperluas, standarnya juga diperbaiki seperti Jogja. Atau UN dengan UN tapi bukan sebagai penentu kelulusan. Ya, 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 setuju saya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau UN bukan sebagai penentu kelulusan, sejak dulu saya tidak menolak. Yang saya tolak adalah kalau UN sebagai penentu kelulusan, karena yang menjadi korban pasti yang tidak mampu, yang tidak bisa les dan sebagainya. Tetapi kalau UN sebagai penciptaan standar nasional, saya kira itu bisa diterima. Dan itu kan sudah dipraktekkan zaman Pak Anies dan Pak Muhadjir. Dan Ya. relatif tidak ada gejolak. Jadi pilihannya ada dua itu. Kenapa? Karena kalau nilai raport, saya kira nggak bisa dipakai standar. Karena Oh, setiap ya. sekolah akan memberikan eh, nilai yang berbeda-beda kualitasnya. Dan mungkin sekolah-sekolah yang berambisi pengen mengantarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang bagus, dia akan mengatrol nilai raportnya. Kedua, prestasi dari lomba-lomba misalnya. Hmm. Ternyata itu juga banyak dimanipulasi gitu. Jadi Ya. ada yang dicontohkan, ada yang ikut lomba layang-layang internasional, tapi pesertanya cuma 3. Nah, peserta panitianya juga nggak jelas dilacak. Ada yang lomba drum band, sekampung dapat sertifikat semua. Lah kan jadi eh, per- piagam-piagam ini kan juga bisa dimanipulasi. Mhm. Yang tidak bisa dimanipulasi adalah eh, nilai AN seperti yang ada di Jogja dan atau nilai UN seperti pada masa Pak Anies dan Pak Muhadjir. Jadi itu saya kira yang lebih objektif gitu karena ya standarnya jelas gitu. Ya. Dan tidak perlu khawatir bahwa tidak perlu muncul perdebatan lagi bahwa oh kasihan yang miskin tetap ada di ruang afirmasi dan Ya. Ya. jarak. Jadi kalau yang saya usulkan adalah eh, zonasi itu maksimal 20%. Afirmasi mungkin bisa diperluas sekarang 15 ditambah menjadi 20 boleh diperdebatkan lah nanti ya. Lalu yang perpindahan tetap 5%. Jadi yang
prestasi itu bisa lebih besar, 55% gitu. Nah, kenapa saya memberi usulan supaya jalur prestasi ditingkatkan? Pertama, saya orang yang tidak setuju bahwa sekolah-sekolah favorit yang ada saat ini harus dibunuh dengan zonasi, gitu loh. Ya, 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 Eh, ya. Oke. kenapa? Loh, Hmm. kita punya, ya saya, Pak Yanto, mungkin Pak Yanto hampir punya cucu ya, katakanlah gitu. Kan tidak mungkin mengharapkan anak kita itu sekolah di sekolah yang Hmm. eh, nggak jelas track recordnya. Ya. Jadi ya biarkan saja ada sekolah-sekolah favorit. Yang saya tolak adalah ketika pemerintah memberikan alokasi khusus kepada sekolah favorit dengan mengabaikan sekolah yang reguler. Ya. Tetapi kalau sekolah favorit, katakanlah misalnya di Jakarta ini ada SMA 8, SMA 70, SMA 68, di Jogja ada SMA 3, SMA 8, SMA 1, di Bandung ada SMA 3, SMA 5, di Semarang ada SMA 3, dan sebagainya. Itu kan sudah jadi favorit selama berpuluh tahun. Nah, ini ya tetap harus kita jaga dong, karena Ya. kita harus memiliki sekolah yang bisa bersaing di tingkat internasional, Ya. gitu. Ya. Dan kecuali itu di tingkat perguruan tinggi kita nggak melarang ada favorit, ada UI, ada ITB, ada IPB, ada UGM. Kenapa di tingkat SMP dan SMA kita haramkan ada sekolah favorit, gitu. Jadi pikiran kita harus inline ke sana, menurut saya. Ya. Karena itu menurut saya sih eh, UN itu jauh lebih objektif sebagai standar untuk penentuan penerimaan murid baru di SMP maupun SMA. Yang Oke. paling penting UN tidak menjadi penentu Ya. kelulusan. Ya, saya setuju bahwa penentu lulus satu sekolah, tapi di ijazah masing-masing itu dicantum nilai UN saja. Di, Ya, di baliknya, ini nilai ya, asesmen nasionalnya ini. Tapi dia tetap diluluskan sesuai dengan standar sekolah masing-masing. Itu nanti betul. kan terdeteksi, Mas. Jadi sekolah yang nilai nilai ujian sekolahnya itu lebih sulit, lebih rendah daripada UN, ini sekolah yang baik. Ya, saya kira. Ya, Nah, tapi kalau nilainya itu UN-nya jauh lebih tinggi itu direkayasa, saya kira. ya, ya. Makanya kita tidak bisa memakai eh, nilai yang diberikan oleh guru melalui rapot sebagai standar penerimaan murid baru di tingkat yang lebih Ya, tinggi. ya, oke, saya kira pembicaraan kita ini Mas, memberi inspirasi yang baik lah. Mudah-mudahan Mas Menteri bisa mempertimbangkan apa yang kita bicarakan ini. Paling tidak sebagai salah satu inspirasi lah. Begitu Mas, terima kasih ya Mas. Dan Ya, insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya. jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.